Shalom saudara-saudara. Sebelum kita masuk untuk belajar firman Tuhan untuk hari ini, kita naikkan pujian, kita naikkan sembah kita kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa kita berterima kasih kepadanya karena sekali lagi hari ini kita menikmati hari yang Tuhan sudah berikan. Tuhan masih menambah usia kita sehingga pada hari ini, dan kita berdoa kiranya perjalanan hidup kita pada hari ini berjalan dengan keadaan yang baik. Kita naikkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari kita berdoa. Oh, Bapa, pulihkan, Bapa, pulihkan, kendalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan
bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan ya Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Oh haleluya. Dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa, terima kasih. Kesempatan ini kami mau belajar daripada firman-Mu. Biarlah kami terus dan selalu menjadi rakan sekerja Allah, melaksanakan visi dan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kerajaan-Mu nyata, sehingga kerajaan-Mu dirasakan dan terjadi seperti di surga di tengah-tengah dunia ini. Buka hati kami ya Tuhan, buka mata pikiran kami, supaya dapat melihat akan kebenaran firman-Mu. Ampuni juga kami ya Tuhan, di atas segala dosa dan pelanggaran kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Salam sekali lagi untuk semua. Nah, kita akan belajar sedikit firman Tuhan, perkongsian kita hari ini, yang saya ambil di dalam 1 Korintus bab yang ketiga. Kita mulai membaca di dalam ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9. Jadi dari ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9 itu menjadi bahagian firman Tuhan yang akan kita pelajari. Demikian firman Tuhan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberikan pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah rakan kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, itu bagian yang akan kita pelajari. Nah, saudara-saudaraku, saya percaya bahwa kita sudah biasa dengan bagian firman Tuhan ini, dan saya ingat itu beberapa kali sudah dikhotbahkan dan dikongsikan oleh beberapa orang. Dan saya juga ingat bahwa saya pernah mengungsikan beberapa tahun yang lalu bahagian firman Tuhan ini. Dan saya tidak akan membahas latar belakang di dalam kitab ini, ya, karena kitab ini merupakan satu bahagian yang banyak isu yang terjadi di dalamnya sebenarnya. Dan salah satu di dalam bahagian itu adalah tentang perselisihan atau penggolongan diri, dan juga bagaimana Paulus menyelesaikan keadaan ini supaya tidak lagi terjadi
uh, kelompok-kelompok kekristenan sesuai dengan tokoh-tokoh agama yang ada, tetapi mereka mau supaya Paulus mau supaya mereka terus berfokus kepada Allah dan pelayanan Kristus yang sudah dia nyatakan kepada mereka. Dan itulah yang harus dilaksanakan, dan kita dapat melihat bahwa di dalam ayat yang ke-9 itu, Paulus bercakap tentang bahwa mereka ini adalah rekan sekerja Allah, dan juga jemaat merupakan ladang dan juga bangunan Allah itu sendiri. Dan kita menganggap dapat melihat bahwa baik Apolos maupun Paulus itu tidak lebih penting di dalam tugas mereka di dalam pelayanan ini, tetapi yang sangat penting, yang sangat utama itu adalah bagaimana Allah bekerja dan melakukan perkembangan di dalam pelayanan yang mereka buat. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk berpikir sejenak bahwa di dalam bahagian ini kita dibawa kepada satu dimensi pelayanan yang baru, yaitu bahwa kita ini menjadi rekan sekerja Allah. Dan kita tahu bahwa Allah punya kedudukan yang besar, dia punya kuasa dan dia memiliki segala-galanya. Dan kita ini hanya manusia yang diciptakan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita dianggap rekan sekerja Allah, itu mengangkat kepada suatu tugas yang penting dan juga yang mulia, oleh karena kita bukan hanya melaksanakan tugas-tugas hakiki kita, tetapi juga kita dapat berkongsi visi dan misi daripada Allah yang maha besar ini. Nah, ini sama halnya dengan kalau kita bekerja di sebuah syarikat dan dia adalah pemilik, itu bukan hanya duduk di meja CEO atau di meja pengurus, tetapi dia berkongsi dan menjadikan semua pekerja itu adalah rekan sekerjanya dan mengongsikan visi dan isi. Pasti syarikat itu akan menjadi suatu syarikat yang digeruni, oleh karena bukan hanya mereka pekerja-pekerja bukan hanya bekerja sesuai dengan tugas dan kedudukan mereka di dalam syarikat itu, tetapi martabat mereka telah diangkat, dan oleh karena perkongsian visi dan misi itu, dan pekerja itu sendiri merasakan bahwa mereka itu adalah bahagian daripada syarikat untuk mencapai visi, dan mereka akan bekerja keras, bermotivasi yang hebat dan luar biasa di dalam mereka melaksanakan. Dan demikian juga di dalam apa yang ditulis oleh Paulus di sini, bahwa kita ini adalah rekan sekerja Allah dan Allah mau berkongsi visinya, misinya, yaitu bahwa dia mau supaya kerajaan Allah dinyatakan, kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau kerajaannya hadir di tengah-tengah dunia ini, surga nyata dalam dunia ini, maka dunia ini akan menjadi aman, dunia ini akan menjadi sentosa, dunia ini akan menjadi tempat yang penuh dengan kesukacitaan. Dan itulah yang hendak dikongsikan, bahwa mereka harus bekerja seperti mana visi dan misi Tuhan, dan bukan dialihkan perhatian mereka kepada hal-hal yang lain, bahwa saya lebih hebat, si anu lebih hebat, dia lebih hebat, si anu begini, si dia begitu dan sebagainya. Saya dari golongan ini, kalau dari golongan itu. Ini sesuatu yang bukan itu yang menjadi keutamaan kita. Tetapi yang menjadi keutamaan kita adalah bahwa Allah sedang berkongsi visinya, berkongsi matlamatnya kepada kita semua, dan kita seharusnya
dimotivasikan dengan visi dan misi itu. Karena ini kita bukan hanya menjadi pekerja yang biasa, yang mengerjakan kerja-kerja hakiki kita, kerja-kerja yang biasa kita lakukan, tetapi ini mengangkat kita kepada suatu tahap kerja, tugas yang lebih lagi di dalam pelayanan kita di dunia ini. Saya mengharapkan bahwa kita akan terus didorong, dikuatkan dengan perkongsian, dengan saya mengharapkan bahwa kita akan terus punya semangat dan dorongan yang kuat untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan kita, supaya pelayanan kita akan terus berkembang dan nama Allah terus dipermuliakan dan ditinggikan di dalam dunia ini. Nah, bagaimana sistem pelayanan kita, ataupun bagaimana cara bahwa kita ini tetap menjadi rekan sekerja Allah di dalam tugas pelayanan, baik di gereja maupun di dalam pelayanan-pelayanan kita yang universal. Maksudnya bahwa dimanapun kita berada, bahwa pelayanan itu ada. Karena dimana kita berada, dimana kita berada, pasti Kristus ada di sana. Karena kita membawa image Kristus, gambar Allah, dan kita ini adalah surat-surat yang menyatakan tentang kemuliaan Allah, tentang kebaikan, kasih, anugerah Allah yang besar itu. Jadi di tempat kerja kita tetap dapat melakukan tugas kita dengan baik. Sebagai pelajar kita tetap dapat melakukan tugas kita sebagai pelajar dengan bersungguh-sungguh. Dan apa juga posisi kita di dalam pertanian, kita bertani dengan baik, kita berusaha supaya dapat menghasilkan sumber-sumber pertanian yang baik. Bukan saja untuk mungkin menampung perbelanjaan kita sebagai harian, tetapi ya pada waktu yang sama, kalau sumber-sumber yang kita hasilkan itu juga dapat memberkati orang lain. Dan marilah kita terus menjadi rekan sekerja Allah dalam keadaan kita yang ada sekarang. Itu tidak ada yang mustahil untuk kita bilang ada halangan untuk kita tidak dapat bekerja bersama. Tapi apa yang saya boleh lihat seperti beberapa gereja yang sudah membuat, dalam gereja kita juga sudah membuat, bahwa pelayanan-pelayanan kita secara online, dilaksanakan persekutuan secara online, Bible study secara online, dan juga perkongsian renungan pagi secara online dibuat. Itu supaya kita terus bertumbuh dan dimotivasi, diingatkan kembali tugas kita sebagai rekan sekerja Allah, dan juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah selalu memperhatikan apa yang kita lakukan, dan juga kita akan terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam ladang yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, oleh sebab itu yang sangat terpenting dikatakan di dalam Alkitab itu bukan Apolos, bukan Paulus, bukan kita ini yang terpenting, tetapi yang terpenting itu adalah Allah itu sendiri yang memberikan pertumbuhan. Tetapi kalau kita bekerja, kita juga dapat upahnya sesuai dengan upah. Jadi ya kita percaya bahwa kalau secara logik, secara teori, nah kerja upah ini itu sesuatu yang biasa. Kalau kita bekerja, kita pasti akan mendapat upah. Kalau kita berusaha, pasti kita akan mendapat hasilnya. Dan itulah yang ada. Jadi itu tidak akan hilang kepada kita. Kita bekerja, upahnya tetap akan ada. Tetapi yang sangat hebat dan luar biasa di sana adalah di mana kita diangkat menjadi rekan sekerja itu yang sangat utama, karena kita bukan hanya menjadi hamba, tetapi memiliki kewibawaan yang baru yang diangkat oleh Allah
untuk kita mengerjakan tugas pelayanan kita dengan takut dan gentar kepada Allah, yaitu bermaksud kita bersungguh-sungguh mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Jadi selamat melayani, selamat bersaksi untuk semua. Tetap menjadi rekan sekerja Allah di mana Anda berada. Anda adalah rekan sekerja Allah. Allah tidak pernah mengabaikan Anda, dan visinya, misinya akan menjadi bahagian kita, akan menjadi milik kita yang akan kita kerjakan bersama-sama sehingga Kristus Yesus datang kedua kali, ataupun kita akan kembali kepada Dia. Kita menjadi pemenang di dalam tugas pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita di dalam dunia ini. Kesempatan yang Tuhan sudah berikan jangan sia-siakan. Mari kita terus berusaha dalam apa juga keadaan, baik senang maupun susah. Kita tetap siap di dalam tugas pelayanan ini, karena ini adalah satu tugas pelayanan yang mulia. Terima kasih. Shalom untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.